kita katakan tadi bahwasanya Musa alaihissalam dilahirkan di tahun yang di saat itu ya Fir'aun membunuh bayi laki-laki. Oleh karena itu ya ibu Fir'aun ini sudah berusaha untuk menyembunyikan kehamilannya ya, dan berusaha ya untuk tidak keluar dari rumahnya dan berusaha ya untuk menutupi besar perutnya sampai kelahirannya. Tapi di saat kelahirannya ada mata-mata Fir'aun yang mencurigai bahwasanya ya ibu daripada Musa ini melahirkan bayi laki-laki. Ketika didatangi oleh mereka prajurit Fir'aun, maka di saat itu ibu daripada Nabi Allah Musa ini kebingungan, sehingga ketika itu bayi yang di bawahnya yang yang digendongnya secara spontan karena ketakutan, khawatir ya langsung secara spontan dimasukkan ke dalam panci yang sedang dimasak dan kemudian ditutupi lagi panci itu supaya tidak diketahui oleh prajurit Fir'aun. Karena prajurit Fir'aun datang dan kemudian mereka betul masuk ke rumah mereka dan memeriksa setiap ruangan, dan akhirnya selamatlah Nabi Musa dari ditangkapnya oleh prajurit-prajurit Fir'aun. Dan setelah prajurit Fir'aun keluar dari rumah, maka disitulah baru sadar ibu Nabi Allah Musa, ya Allah, aku letakkan ya bayiku di dalam panci yang besar. Akhirnya segera dibuka panci tersebut dan ternyata sama sekali tidak melukai Fir'aun, tidak melukai bayi tersebut, tidak membuat panas Nabi Allah Musa. Dan akhirnya kemudian digendonglah dan kemudian diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan di peti kecil dan kemudian di peti itu dilemparkan ke sungai. Ya, dan dilakukan ilham tersebut ya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala supaya ibu Nabi Allah Musa menjadi tenang, tidak khawatir, tidak takut. Dilemparlah ya Nabi Musa di dalam peti tersebut ke atas sungai, dan yang sungai itu mengalir dekat ya dengan kerajaan Fir'aun. Fir'aun di saat itu sedang duduk dengan istrinya. Istrinya Fir'aun yakni Asiyah binti Muzahim, yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya Asiyah binti Muzahim tidak lain adalah misanan dengan Fir'aun. Ada yang mengatakan bahwasanya Asiyah binti Muzahim ini dari kabilah Amalik, yakni kabilah lama, kabilah yang besar dari kabilah Arab. Ada yang mengatakan bahwasanya Asiyah binti Fir'aun ini dari kalangan Bani Israel, bahkan punya ikatan keluarga dengan Nabi Allah Musa sendiri ya. Dan ala kulli hal Asiyah binti Muzahim ini seorang wanita yang salihah, wanita yang rupawan, bahkan dipaksa untuk menikah dengan Fir'aun walaupun sebenarnya tidak ada keinginan untuk menikah dengan Fir'aun Asiyah binti Muzahim ini. Tapi karena dipaksa, bahkan diancam orang tuanya akan dibunuh, menikah dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sebelumnya sudah menikah dengan seorang wanita yang kemudian mendapatkan anak perempuan, yang kemudian istrinya Fir'aun itu meninggal dunia. Bahkan anak perempuannya ini menjadi buta. Ya, di saat anak perempuannya Fir'aun bersama Fir'aunnya bersama istrinya Asiyah binti Muzahim duduk-duduk di danau dekat daripada kerajaan mereka, maka disitulah kemudian datang peti yang di dalamnya adalah Nabi Allah Musa. Maka Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk mengambil peti tersebut dan kemudian dibuka dan diserahkan kepada Fir'aun, dan ternyata ada bayi laki-laki yang mungil, yang lucu, dan kemudian mereka senang, gembira, mereka memeluknya. Bahkan putri Fir'aun yang sebelumnya buta mencium bayi tersebut menjadi sembuh dari kebutaannya. Nah, disitulah muncul sedikit-sedikit keimanan di hati Siti Maryam binti Muzahim alaihissalam ya. Tapi masih belum beriman, masih hanya ya di dalam hati. Kemudian ya, dan di bawahlah bayi tersebut. Kemudian di mamlaka atau di istana Fir'aun inilah bayi itu disusukan. Karena bayi tersebut butuh untuk ASI, butuh untuk menyusu. Maka disusukan kepada wanita-wanita yang ada di kerajaan Fir'aun. Tapi satu pun di antara wanita yang ada di kerajaan Fir'aun tidak bisa untuk menyusui Musa. Kenapa? Nabi Musa menolak untuk menyusu daripada mereka. Setiap disusuin menolak untuk menyusu. Sehingga ya, Asiyah imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun ini meminta kepada Fir'aun untuk mengumpulkan mereka yang bisa memberikan ASI kepada bayi,
siapa di antara mereka nanti akan diberikan upah yang besar untuk menyusui Musa. Dan kemudian di antara mereka ada yang menyelinap dan menyamar, yang tidak lain adalah saudara perempuan Nabi Allah Musa. Dan dia menunjukkan kepada Fir'aun, kepada keluarga Fir'aun, seorang ibu yang bisa menyusui Fir'aun, yang tidak lain adalah ibunya Nabi Musa sendiri. Akhirnya didatangkan ibu Nabi Musa tersebut, dan kemudian diperintahkan untuk menyusui Musa. Dan ternyata mau langsung menyusu dengan lahap, menyusu dengan senang hati. Padahal sebelumnya berapa wanita yang sudah berusaha menyusui, tidak ada yang mau. Semuanya ditolak oleh bayi Musa yang mungil tersebut. Dan ketika disusui oleh ibunya sendiri, dan mereka tidak tahu kalau ini adalah ibunya, ternyata Fir'aun dengan lahap menyusu. Kemudian ibunya diminta oleh Asia untuk tinggal di kerajaan sambil menyusui Musa. Tapi ibunya menolak, aku punya pekerjaan di rumah, aku juga punya keluarga, aku juga punya suami, aku tidak bisa tinggal di sini. Kalau Anda mau, aku akan bawa bayi ini ke rumahku, aku akan susui bayi ini sampai waktunya untuk tidak menyusu, aku kembalikan. Akhirnya permintaan itu diterima oleh Asia binti Muzahim, sehingga diserahkan bayi tersebut kepada ibunya sendiri. Makanya kemudian ibunya menjadi senang karena bisa berkumpul lagi dengan putranya, dengan bayinya, dan disusui dalam keadaan bebas, dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, yang sebelumnya mereka takut-takut akan bayi mereka dibunuh. Tapi sekarang mereka, ibu daripada Nabi Musa khususnya, bisa menyusui bayinya dengan tenang dan tentram. Kadang-kadang Asia binti Muzahim meminta untuk didatangkan bayi tersebut ketika datang kangennya, kemudian didatangkan bermain beberapa waktu, kemudian dikembalikan lagi kepada ibu sampai 2 tahun. Baru kemudian setelah 2 tahun baru kemudian dikembalikan kepada Asia binti Muzahim. Di saat masa umur dikembalikan kepada Asia binti Muzahim, hiduplah Nabi Musa ini bersama Fir'aun dan istrinya di kerajaan yang mewah, di kerajaan yang serba ada. Dan seringkali Fir'aun ini mengajak main bayi Musa ini dengan Fir'aun, ngajak main berlari-lari, ngajak main untuk apapun yang biasa kita bermain-main dengan anak-anak kecil. Sampai suatu waktu Fir'aun ini dibuat kesal oleh Nabi Musa. Musa yang masih kecil membawa tongkat, yang kemudian tongkat ini digunakan untuk memukul wajah Fir'aun. Dalam riwayat atau cerita yang lain, bahwasanya di saat itu Nabi Musa digendong oleh Fir'aun, dan kemudian Musa yang masih kecil itu menarik jenggot Fir'aun itu dengan sekeras-kerasnya sehingga menyakiti Fir'aun. Disitulah Fir'aun langsung marah, disitulah Fir'aun langsung emosi dan hendak membunuh Musa. Dan mungkin dalam pikirannya, jangan-jangan inilah yang dikhawatirkan oleh Fir'aun, inilah yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, kekuasaan Fir'aun. Maka mantap Fir'aun di saat itu akan membunuhnya. Tapi kemudian datanglah Sayyidatuna Asia, istri Fir'aun, untuk menyelamatkannya, dan Asia mengatakan bahwasanya dia masih kecil, dia tidak punya akal, dia tidak membedakan mana yang baik mana yang buruk, sehingga wajar kalau dia memukul Fir'aun, wajar kalau dia menarik jenggot Fir'aun. Makanya kalau ingin bukti bahwasanya bayi ini atau anak ini masih tidak mengerti apa-apa, aku akan buktikan di hadapan kamu. Maka disediakan di situ di hadapan Musa yang masih kecil ada roti dan juga ada bara api. Yang kemudian Nabi Musa yang awalnya sudah mau mendekati roti, tapi kemudian malaikat Jibril mengalihkannya dan mengarahkannya kepada api. Bara api tersebut dipegang oleh Musa yang masih kecil, bahkan sempat dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga membuat luka di lidah daripada Nabi Allah Musa yang masih kecil tersebut. Baru kemudian diselamatkan oleh mereka dari api tersebut, dan kemudian Fir'aun menjadi percaya, menjadi yakin apa yang diucapkan oleh Siti Maryam. Dan Siti Maryam di saat itu mengatakan, qurratu ainin li walak la taqtuluh asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada wa hum la yashurun. Asia bintu Fir'aun kemudian mengatakan kepada Fir'aun di saat itu, jadi ini nanti anak bisa menjadi hiburan buat aku dan buat Anda, buat Fir'aun, dan anak ini juga bisa memberikan manfaat buat kita, dan anak ini bisa kita ambil sebagai anak kita. Wahum la yash'urun dalam Quran, dan mereka tidak menyadari bahwasanya nanti anak inilah yang menjadi sebab hancurnya Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengatakan, qurratu ainin lak wa laysa li, yanfa'ak wa la yanfa'uni. Fir'aun kemudian mengatakan, iya, ambillah anak ini
untuk menjadi hiburan Anda, bukan hiburanku. Manfaat buat Anda, bukan manfaat buat aku. Ya, disitulah ucapan Fir'aun. Ya, al-bala muakkal bil mantik. Ya, bahwasanya musibah, keburukan akan datang dari Allah sesuai dengan ucapan seseorang. Jadi jangan biasakan kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Ya, karena ucapan yang tidak baik bisa menjadi doa, khususnya kepada anak-anak kita. Jangan mengatakan ente dengan aja ucapan yang tidak baik. Ente menyebut anak kita dengan binatang lah. Ya, inilah ya, itu jadi doa, akhirnya jadi binatang sungguhan, menjadi anak yang punya sifat seperti sifat binatang. Ya, ente pencuri jadi pencuri, ente pembohong. Ya. Makanya salafus saleh jika mereka marah kepada anak-anak mereka, di saat mereka emosi marah kepada anak mereka, justru mereka mengatakan Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yuwaffiqak. Mereka malah justru mengatakan Allah yahdik, mendoakan semoga kamu diberikan hidayat oleh Allah, semoga kamu diberi taufik oleh Allah. Ya, kalimat ini malah kalimat yang menjadi doa buat mereka sehingga anaknya mendapat hidayat. Anak yang nakal membuat murka orang tuanya, membuat marah orang tuanya. Ya, tapi dengan doa orang tuanya Allah yahdik, Allah. Sekarang kadang-kadang orang tua ketika dibuat marah oleh anaknya, yang keluar adalah ya nama binatang yang disebut, akhirnya besarnya jadi punya sifat seperti sifat binatang, seperti sifat setan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dan disitulah terbukti. Ya, saat itu Asia mengatakan ini anak ya, insyaallah jadi qurratu ainin li walak, bisa manfaat untuk ana dan Anda. Ya, tapi Fir'aun mengatakan tidak, lak wa laysa li, yang fa'ak wa yang fa'uni. Akhirnya terbukti ya bermanfaat buat Asia, tadi tidak bermanfaat buat Fir'aun. Ya, ala kulli hal hidup ya Nabi Allah Musa di istana Fir'aun sampai dewasa. Ya, sampai dewasa. Dan ketika Nabi Allah Musa sudah dewasa ya, dan kemudian terjadi apa yang terjadi kepada Nabi Musa, salah satu pertama kejadian yang membuat Fir'aun marah kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa ini melihat dua orang laki-laki yang berantem, yang berkelahi, berselisih. Yang satu dari kalangan Bani Israel ya, dan yang satu dari kaumnya Fir'aun. Ya, Nabi Musa dari kalangan Bani Israel membela kaumnya sendiri, membela laki-laki yang berasal dari kalangan Bani Israel, sehingga Fir'aun memukul ya laki-laki yang dari kalangan Fir'aun sampai terbunuh, sampai mati. Dan Fir'aun tidak niat untuk membunuhnya. Ya, Nabi Musa memukul ya laki-laki yang berselisih dengan laki-laki dari kalangan Bani Israel sampai mati. Ya, dan itu bukan ikhtiar Fir'aun untuk memukulnya sampai mati, tapi niat Musa, niat Nabi Allah Musa ketika itu memukulnya ya, tapi hanya ingin melukainya, tapi tidak sampai membuatnya mati. Tapi Musa ini punya kekuatan yang luar biasa, yang mana pernah dikatakan bahwasanya Nabi Allah Musa ketika dijemput oleh malaikat Israel, ketika datang ajalnya, malaikat Israel malah justru ya, dipukul oleh Nabi Allah Musa dengan pukulan yang keras, dengan tamparan yang keras, bahkan sampai mengeluarkan mata daripada malaikat Israel. Ini cerita memang diceritakan oleh ulama. Dan Nabi Allah Musa memukul malaikat Israel ini banyak yang ulama berselisih pendapat sebabnya apa. Salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya malaikat Israel ini tidak memberikan tawaran kepada Nabi Musa untuk dicabut saat itu atau diberikan tambahan umur. Ya, karena kewajiban malaikat Israel untuk mencabut nyawa seorang rasul harus menawarkan untuk dicabut nyawa saat itu atau diundur untuk beberapa waktu. Ya, tanpa ditawarkan tawaran tersebut membuat Nabi Musa marah dan memukulnya, mentepelengnya. Akhirnya malaikat Israel kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, aku diutus oleh Engkau ya Allah kepada seseorang yang tidak mau mati ya Allah. Ya, dan kemudian ya, diperintahkan oleh Allah untuk menawarkannya terlebih dahulu. Tapi kemudian menawarkan untuk dicabut nyawanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa ala kulli hal ya, Siti Asia binti Muzahim ini, Sayyidatuna Asia binti Muzahim, bertambah keimanannya kepada Nabi Musa, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ada kejadian Masyitah ya, Masyitah binti Fir'aun. Masyitah yakni tukang sisir. Tukang sisirnya putri Fir'aun, karena Fir'aun punya putri dari istri yang pertama yang sudah meninggal dunia, bukan dari Siti Asia.
Sayyidatina Asia tidak punya anak. Sayyidatuna Masitah binti atau yang menyisir daripada anak perempuan Fir'aun ini, sempat ketika menyisir putri Fir'aun itu jatuh sisir yang ada di tangannya, dan tahu-tahu ya, refleks mengucapkan bismillah. Refleks mengatakan bismillah. Ya. Karena dia selalu banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau refleks yang diucapkan zikir kepada Allah. Ketika mengatakan bismillah, maka anak Fir'aun kaget. Apa itu arti bismillah? Siapa itu Allah? Siapa kamu menyebut nama bismillah dengan nama Allah? Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Katanya anaknya Fir'aun. Iya, katanya dijawab. Iya, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu Fir'aun. Maka ditempeleng oleh anak Fir'aun, Masitah itu, tukang sisirnya. Kemudian dilaporkan kepada ayahnya ya, kejadian tersebut. Akhirnya dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain aku? Maka Masitah mengatakan, iya betul. Dan itu adalah Tuhanku, Tuhan kamu juga. Maka diazablah Masitah tersebut. Dan diancam untuk kembali kepada agama Fir'aun. Kalau tidak akan dibunuh, dan bahkan anak-anaknya semuanya akan dibunuh. Tetap menolak untuk kembali dari agama Allah, untuk mengeluarkan atau untuk keluar dari agama Musa alaihissalam. Kemudian disiapkan lubang yang begitu besar, yang di dalamnya diisi dengan api-api yang besar, dan satu persatu keluarga Masitah dimasukkan ke dalam lubang api tersebut. Sampai giliran terakhir, giliran Masitah. Yang Masitah saat itu punya bayi yang masih digendong, masih disusui. Kemudian Masitah jadi ragu, kasihan melihat bayi ini, tidak tega, masih bayi mau masuk ke dalam api yang besar seperti itu. Kepikiran, tahu-tahu bayi Allah takdirkan berbicara. Ya ummah, ki'i wala taqa'asi. Wahai ibuku, lanjutkan perjalanan kamu, lanjutkan langkah kamu, jerumuskan, masuklah ke dalam api tersebut. Wala taqa'asi, jangan kamu ragu sedikit pun. Fa innaki alal haq, karena kamu sebenarnya berada dalam kebaikan. Akhirnya masuk, mencemplungkan dirinya ya ke dalam api tersebut dan meninggal dalam keadaan syahid. Ya, beserta bayi-bayi ini termasuk bayi yang bisa berbicara. Bayi tapi Allah takdirkan bisa berbicara ini. Nah, disitulah bertambah, kejadian itu membuat iman daripada Siti Asia bertambah yakin, terutama bertambah lagi sempurna iman daripada Sayyidatuna Asia ya, ketika diadakan pertandingan atau ya diadakan perlombaan antara tukang sihir yang mahir, yang top daripada tukang sihir Fir'aun dengan Musa alaihissalam. Yang kemudian di situ tukang sihir Fir'aun tersebut bisa menjadikan tali yang ada di tangan mereka, tali-tali yang di tangan mereka itu bisa berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya. Ketika dilemparkan, tongkat Musa menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular tukang-tukang sihir tersebut. Sehingga membuat Fir'aun menjadi malu di hadapan orang-orang banyak. Membuat Fir'aun ketika itu marah, dan disitulah Sayyidatuna Asia menampakkan keimanannya kepada Fir'aun. Dan kemudian Fir'aun ya, menyiksa istrinya sendiri. Bayangkan, ini istri Fir'aun ya, di saat itu disiksa. Padahal dia adalah istrinya. Dia hidup dalam kemewahan sebelumnya, tapi beliau lebih memilih iman kepada Allah. Lebih memilih ya, apa yang ada di tangan Allah. Bahkan di saat disiksa, bahkan diikat kedua kakinya, diikat kedua tangannya, diseret-seret ke padang pasir yang panas ya, dengan kejamnya sampai melukai badannya. Bahkan di saat panas-panasnya matahari, di saat itu ya, Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk mengambil batu besar dan untuk dilemparkan ke perut daripada ya, Sayyidatuna Asia. Sebelum dilemparkan batu besar tersebut, Sayyidatuna Asia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisi Anda ya Allah rumah fil jannah, di surga. Dan Allah kabulkan doanya, permintaan terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ya, selesai Sayyidatuna Asia ini berdoa, Allah cabut nyawanya. Ya, di sini bagaimana kita memahami doa yang terlebih dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, rumah di sisi Allah. Ya, Rabbi ibnili indaka baitan. Ya, ini aku meminta di sisi Anda ya Allah rumah di surga. Ya, dan diambil kesimpulan dari sini oleh ulama bahwasanya seseorang seharusnya
lebih mendahulukan ketika ingin membeli rumah baru atau membangun rumah baru, lebih mendahulukan memikirkan siapa tetangganya nantinya. Apa soleh-soleh, apa orang-orang baik atau tidak. Ya, yang di sini dikatakan seperti itu. Makanya mereka punya perkataan yang mengatakan al-jar qoblad dar wa rafi qoblad tariq. Al-jar qoblad dar. Ini kalau kalian mau membangun rumah, membeli rumah, al-jar, lihatlah tetangga dulu, jangan lihat rumahnya dulu. Lihatlah tetangganya, siapa tetangganya. Qoblad dar, sebelum kalian melihat rumahnya. Wa rafi qoblad tariq. Kalau kalian ingin melakukan perjalanan, jangan melihat mobilnya nanti mobil apa, perjalanannya nanti bagaimana, tapi lihat siapa teman-teman kalian di perjalanan nanti. Itu lebih penting untuk diperhatikan. Fa'ala kulli hal, ya, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa Sayyidatuna Maryam sebelum diletakkan batu besar ke dalam perutnya, sehingga batu besar tersebut diletakkan di atas badan Sayyidatuna Asya dalam keadaan sudah tidak ada ruhnya, sehingga tidak merasakan sakit di saat itu. Ya, fa'ala kulli hal, ya, disitulah ya, kita bisa mengambil pelajaran banyak dari kisah-kisah tersebut, yang diantaranya ya, seorang wanita jika pun punya suami yang tidak baik, seperti Sayyidatuna Asya ini punya suami tidak baik, tidak punya suami Fir'aun yang sudah jelas-jelas keangkuhan Fir'aun, kezaliman Fir'aun, tapi tidak menghalangi Sayyidatuna Asya mendapatkan kebaikan yang luar biasa di sisi Allah, padahal suaminya Fir'aun. Ya, begitu juga istri-istri yang solihah, jika pun misalnya ditakdirkan oleh Allah memiliki suami yang tidak baik, memiliki suami yang zalim, bersabar kepada Allah, teguh dalam keimanan kepada Allah, melaksanakan kewajiban Allah, tidak menghalangi dia mendapatkan kebaikan yang tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau ada seorang wanita yang atau suami yang soleh yang memiliki istri yang istrinya justru istrinya yang toleh, istrinya justru istri yang maksiat, membangkang, termasuk diantaranya istri Nabi Allah Nuh, istri Nabi Allah Lut, istri Nabi Allah Nuh, suaminya Nabi Allah Nuh, istrinya kafir kepada Allah, suaminya Nabi Allah Lut, istrinya kafir kepada Allah, khianat kepada suami mereka. Padahal suami-suami mereka berdua ini seorang nabi yang besar, seorang rasul yang besar, tapi ya, keberadaan suami mereka tidak memberikan manfaat kepada mereka istri-istrinya kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kata itu, Habib Zain, guru kami rahimallahu wa nafa'ana bihi wa mata'ana bi tuli hayatihi syarifah, beliau mengatakan bahwasanya dalam pernikahan ini ada 4 macam. Ada suami istri yang dua-duanya durhaka kepada Allah. Suaminya durhaka istrinya, seperti Abi Lahab dan istrinya Ummu Jamil, sampai diabadikan dalam Quran, tabat yada Abi Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang durhaka dua-duanya kepada Allah, istri dan juga suaminya. Dan ada juga yang Allah takdirkan suaminya bejat, suaminya zalim, tapi istrinya salihah, seperti Asya binti Muzahim yang suaminya Fir'aun. Ada juga yang sebaliknya, yang suaminya istrinya bejat, kafir, tapi suaminya Masya Allah seorang nabi. Itu Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, ya, seorang nabi suaminya, tapi istrinya kafir kepada Allah. Ada yang keempat, bagian yang keempat, suami istri semuanya soleh, yaitu seperti Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Nabi Muhammad dengan Sayyidatuna Aisyah, Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Fatimah Zahra. Dan semoga kita diberikan oleh Allah SWT keberkahan mereka, iman yang kuat, iman yang teguh, dan meninggal dalam keadaan bersyukur.